Kartini ini sebetulnya sangat politis. Dia ditokohkan oleh Belanda. Belanda berkepentingan dengan tulisannya Kartini karena isinya sejalan dengan pemikiran Belanda, yaitu tentang feminisme. Kartini sendiri ketika pemikirannya diterbitkan itu sudah meninggal sekitar 7 tahun sebelumnya, sehingga Kartini sesungguhnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya pemikiran-pemikirannya. Lagi pula pemikiran Kartini ini adalah pemikiran yang waktu dia masih remaja, masih labil, masih belum final. Dan Kartini di akhir hayatnya berubah sekali, banyak sekali perubahan dalam pemikirannya. Yang seandainya Kartini masih hidup, kemudian ditanya tentang pikirannya dalam bukunya, dia dalam surat-suratnya yang diterbitkan itu pasti dia akan banyak menyangkalnya. Nah ini yang harus dipahami oleh bangsa kita. Dan kenapa sekarang Kartini menjadi ikon, bahkan dipahlawankan. Itu yang mempahlawankannya juga atas usulan Partai Komunis tahun 64 kepada Soekarno, dengan bukunya Pramudia Anantatur, sebut aku Kartini saja. Atas dasar itu kemudian Soekarno menyetujui pemahlawanan Kartini. Di Indonesia sebetulnya tokoh-tokoh perempuan itu banyak sekali yang lebih layak untuk diangkat, untuk dijadikan sebagai tokoh dibanding dengan Kartini. Ada tokoh seperti Malahayati misalnya yang menjadi panglima perang perempuan. Kemudian kalau di Aceh itu ada khusus perempuan yang menjadi tentara, menjadi lebalang. Itu ada pasukan khusus legiun perempuan. Kemudian ada perempuan juga yang menjadi raja seperti Safiatuddin. Ada tokoh seperti Cut Nyak-Dien misalnya itu di Aceh. Kemudian ke Sumatera yang lain, di Sumatera Barat ada tokoh seperti Rahma El Yunusia yang menjadi tokoh pendidikan yang punya sekolah. Ada tokoh seperti Rasuna Said, ada tokoh seperti Rohana Kudus yang menerbitkan majalah dan anti Belanda. Jadi tokoh-tokoh itu sebetulnya dalam konteks sejarah lebih punya peran. Dia lebih banyak perannya di dalam perubahan di masyarakat kita. Cuma sayang memang karena mereka anti Belanda, oleh Belanda tidak dipromosikan. Kita sebagai orang Indonesia kalau tidak menokohkan perempuan-perempuan itu, malah pro kepada pemikiran-pemikiran Kartini yang dipromosikan Belanda, berarti sama saja kita dengan membunuh sejarah kita sendiri. Kita tidak akan punya masa depan yang hilang karena memilih tokoh sejarah yang tidak tepat dan salah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.